semuanya, ini permintaan dari subscriberku tercinta. Ada yang minta, Kazi update dong untuk siapa yang datang di 2020. Kan Zi kan buatkan di akhir tahun 2019 atau awal 2020 sih, sudah lupa. Dan ini sekarang Zi akan bacakan untuk update-nya siapa yang datang di 2020 untuk Asmaramu ya. Dan ini sudah pertengahan tahun, kita cek siapa dia, terus apakah dia jadi datang atau enggak gitu ya. Terus kapan dia datang, kita cek ya. Oke. Di sini sih pakai 3 bunga yang sih udah gambar ya. Ini agak keluar gambarnya. Oke. Di sini saya pakai bunganya ini seperti bunga matahari ya. Kalau ini saya bilang seperti bunga krisantemum. Dan ini pal yang ketiga ya, pal pertama bunga matahari, pal kedua krisantemum, dan yang ketiga saya bilang bunga apa ya? Ini saya tidak bisa gambarkan ini bunga apa, tapi ini bunga dari imajinasi saya sendiri ya. Jadi pal pertama, pal kedua, dan pal ketiga itu dia bunga dengan 5 mahkota seperti itu, dan ada 1 buah daun ya. Oke, bunga matahari, bunga krisantemum, dan bunga yang ketiga bunga imajinasinya sih. Ya, dari mamah kota dan ada 1 buah daun. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Molek Affirmation. Sih senang sekali, seperti biasa sih bisa bawain pilih kartu, dan juga ini hubungannya dengan asmara. Sih berharap dari pilih kartu sih bisa membantu kalian semua, dan semoga ya apapun yang Sih bacakan itu bisa membantu kalian semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan sama-sama kita belajar selalu, terutamanya dalam hal asmara. Oke, yuk teman-teman, Sih akan mulai dari pal yang pertama ya. Siapa sih yang datang di 2020? Oke. Di sini Zi akan mulai dari pal pertama. Oke. Ya. Kalian tadi sudah milih ya, pasti ya. Oke, pal 1, 2, dan 3. Pal yang pertama ini adalah yang bunga matahari dulu. Siapa yang datang? Oke. Saya di sini ada The Sun. The Sun ini dia yang datang ini adalah sosok wanita atau pria yang saya ngerasa kalau energinya ini orang udah kenal kamu ya. Bisa jadi dia udah datang ya, tergantung waktunya. Nanti saya bacain lagi untuk waktunya udah datang atau belum. Yang pasti dari The Sun kayaknya nih dia udah datang nih, hawa-hawanya udah datang, dan hawa-hawanya udah mampir lah ini ya. Bahkan dia kayak seperti udah kenal, tapi ada Queen of Swords. Oke, si Queen of Swords-nya berarti dia cenderungnya lebih lebih tegas gitu ya, lebih tegas tapi lembut gitu ya. Intinya dia mendekati, sepertinya dia kayak transparan banget. Mungkin dia mengungkapkan rasa, mungkin dia belak-belakan dalam menunjukkan apa yang dia mau gitu ya. Belak-belakan sih dari Queen of Swords, tapi ini sepertinya udah datang dari The Sun. Terus ini ada Two of Cups tuh kan, udah ada Two of Cups. Kayaknya kalian udah ada komunikasi deh ya. Udah ada komunikasi, udah jelas pembicaraan kalian, dan sudah nyambung juga ya, udah nyambung banget ya dari Two of Cups. Cenderungnya kayak udah apa ya, intinya sih ini persatuan sih dari Two of Cups ya. Di sini saya gambarkan, di sini ada keong keluar, di sini ada dua piala di situ. Sepertinya udah ada satu outcome atau satu hasil yang kelihatan gitu ya. Dari set animal tarot ini juga kegambar kalau kalian kayaknya nih nggak yang kalau biasanya kan ada kayak cinta bertepuk sebelah tangan, atau
ya cinta yang sebelah tangan doang, ya yang sebelah pihak doang, ini enggak sih. Ini cenderungnya berbalas gitu. Ini ada orang yang suka berbalas sama kamu. Terus udah gitu di sini saya ada si Three of Pentacles. Tuh, happy banget, udah ada Sun, udah ada Three of Pentacles. Happy sini. Ya. Happy, terus ini bawaannya senang ya. Three of Pentacles seperti ada satu pencapaian. Si Three of Pentacles ini di kartu set animal tarot digambarkan dengan jerapah yang melihat ketiga Pentacles di sini. Saya pakai set kartu yang sama dengan waktu saya buka kartu untuk siapa yang datang di 2020. So saya harap memang beneran sudah datang ya, karena ini yang pilih pal yang pertama, yang bunga matahari, kayaknya dia udah datang, udah mampir, udah say hello ya, dan sudah deket. Mungkin cenderungnya saya bilang sebagian besar dari kalian dia udah nyatain perasaan atau sudah menunjukkan apa ya, gelagatnya kayak mau mendekati begitu, itu sudah ditunjukkan gitu. Dan kamu cukup merasa nyaman dengan kedekatan kamu dengan dia, kenyamanan kamu dengan dia. Kalau saya bilang sih ini cukup oke energinya gitu. Nah, tergantung dari kalian mau terima dia atau tidak. Ya, maksudnya karena ini sepertinya sih tergantung nih, kamu sudah terima dia atau kalian sudah jadian atau kalian sudah jalan atau apa. Karena udah kelihatan seperti kalau kalian belum udah tahu nih Kak Aziz siapa nih gitu ya kan. Tapi kalian belum menerima, mungkin belum bilang iya atau belum bereaksi mungkin ya. Nah, itu sebenarnya terserah kalian mau terima atau tidak. Karena ada Two of Cups, kayaknya sih sudah kayak udah baper-baperan, udah saling baper-baperan. Bisa jadi juga kayaknya nih orang kok kayak jodoh banget gitu, yang kayak kayaknya dia bisa membantumu dalam kesulitanmu gitu. Karena Two of Cups tuh kayak saling melengkapi ya, kayak kartu soulmate yang saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi kekuranganmu, dia punya kelebihan yang bisa menutupi kekuranganmu, kamu punya kelebihan yang bisa tutupi kekurangan dia gitu. Jadi kalian bisa saling bantu-bantu, kooperatif banget si Two of Cups ini ya. So saya lihat seperti itu. Terus kapan dia datang, saya cek ya, biar di sini saya ada desir. Desirnya sih melambangkan coba ya, dari set bawah tarotnya ada desir sama Ten of Stones home. Oke, saya bisa ngelihat kayak energi apa ya, wanita yang tangguh ya. Kalau kamu wanita di sini ya, kalau Anda wanita, sepertinya sebentar. Pokoknya kalau saya lihat ini cenderung energinya itu lebih didominasi sama wanita yang sudah back home, yang sudah kembali ke rumah gitu. Ten of Stones home. Yang berarti kalau kamu pria nyari wanita, wanitanya sudah, artinya ini bisa jadi jodoh atau pokoknya kamu sudah ketemu dia ya. Bukan ya. Kalau ini kan saya nggak bacain soal jodoh ya, tapi saya ngelihat seperti kayak dia udah datang lah gitu. Waktunya kamu sudah kenal sama dia. Kalau kamu wanita yang nyari cowok ya, atau kalau kamu pokoknya yang kamu pandang ada laki-laki dan kamu wanitanya atau energi feminimnya lebih mendominasi, maka kamu ini belum ketemu, tapi mungkin ini bisa jadi mundur lagi di sampai bulan akhir tahun, mungkin bulan 10 ya, sampai bulan 12, kemungkinan di bulan 10 begitu ya. Tapi sebagian besar ya kalian udah ketemu ya, ini waktunya seperti itu. Terus bagaimana kalian ketemu di sini? Saya ada Page of Vessels. Oke. Di sini ada The Ancestor, sama di sini ada King of Bows. Oke. Saya taruh di atas ya. King of Bows. Page of Vessels Author, kayaknya dia mau
apa ya, dia pokoknya pada waktu dia datang ya, dia itu udah seperti orang yang kayak langsung kayak nawarin cinta atau dekati atau PDKT gitu. The ancestor-nya itu melambangkan energi dia yang kalaupun dia PDKT dengan kamu nggak bakalan ilfeel gitu loh ya. Wise ya, sangat bijak sekali. Jadi kamu tidak akan ilfeel dengan kedekatannya atau cara dia mendekatimu, itu nggak bikin ilfeel lah pokoknya. Ditambah ada King of Bows Eder ya, King of Bows Eder. Saya lihat kayaknya dia juga nggak neko-neko gitu loh ya. Sangat ekspresif lah ya. Pada saat dia menunjukkan tuh cukup ekspresif. Kalau dia udah ketemu kamu lihat ciri-cirinya orang ini yang datang di 2020 ini, dia ekspresif banget dalam menunjukkan sikapnya gitu. Dan cenderungnya sebagian besar dari kalian ya, bukan sebagian kecil, saya ngerasain, saya nangkap energi sebagian besar dari kalian itu dia karena Two of Cups, kamunya juga baper ya. Jadi ini bukan yang seperti, sekali lagi bukan yang seperti bertepuk sebelah tangan atau dari satu sisi aja. Nah, sebagai tambahan kita akan shuffle dari Romance Oracle card ya, untuk cek untuk cek outcome-nya kalian atau hasilnya kalian nanti seperti apa gitu ya. Di sini ada kartu Stay Optimistic About Your Love Life, Positive Thinking and Felt Building New Romance. Ya kalau memangnya kamu sama dia udah kenal, udah jadi apa namanya, pokoknya udah kenal, udah ngerasanya kayak cocok gitu. Kita kan nggak perlu kayak apa harus jadian, apa harus deket gitu ya kan. Ini cuma mau ngecek siapa yang datang. Outcome-nya atau hasilnya seperti apa tergantung kalian. Cuman kalau dilihat dari sini ya, hasilnya itu kalian kayaknya ini cukup optimis gitu ya, cukup optimis. Dan darimu tuh kalau mau positive thinking, misalnya kayak kamu single, utamanya kalau kamu single ya, terus ini orang datang gitu ya, ya dengan keoptimisanmu ini apa namanya, kelihatannya kamu punya asmara dengan dia itu bakalan lancar. Dan bisa jadi juga setiap orang punya jodoh ya sayangnya. Datangnya seseorang dalam hidupmu itu dia ada jodohnya masing-masing, ada tujuannya masing-masing gitu. Nah, selama kamu optimis, oh dia datang, ya nggak usah ditolong juga, atau dia positif dan dia tidak memberikan dampak negatif untukmu kan, ya terimalah dengan tangan terbuka, ya jalani aja gitu. Mungkin jodoh kalian ini bisa membawa ke hal yang lebih baik. Mungkin bisa jadi dia membantumu dari segi bisnis misalnya, dari segi pendidikan misalnya gitu. Karena terlihatnya kamu harus optimis gitu. Apalagi yang bisa keluar, saya coba cek. Oh, oke. Sebelum ya. Oh, sebentar. Oke, di sini ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmations helps bring you together. Nah, tidak masalah ya, kalaupun karena saya kan bukan membaca soal jodoh, saya baca siapa yang datang di 2020. Nah, kalau kamu sudah merasa, karena kan di sini keluar kartu Two of Cups, kalau kamu sudah merasa cukup nyaman, cukup dekat dengan dia, dan mau tahu dia soulmate atau bukan, panggil dalam hati. Katakan, Tuhan, jika dia memang jodohku, maka dekatkanlah. Jika dia soulmateku, belahan jiwaku, maka dekatkanlah. Jika bukan, maka biarkanlah biarkanlah kami tetap berteman ya. Aku tetap mempersilahkan dia datang ke dalam kehidupanku, karena aku tahu setiap pertemuan pasti ada tujuannya ya, kan calling in your soulmate gitu. Karena ya, siapa tahu dia jodohmu ya. Oke. Terus kemudian pay attention to the red flags, the signs are cautioning.
Saya lihat di sini outcome-nya atau hasilnya itu kayaknya kalian bisa bareng. Maksudnya gini loh, banyak sekali tanda-tanda dari alam semesta yang kayak, kalau kita manusia ya secara lumrahnya kita sebut dengan kebetulan. Kebetulan tuh banyak datang. Dalam artian kayak misalnya kamu mau telepon dia, dia udah telepon kamu duluan. Kamu chat dia, dia udah chat kamu duluan gitu. Ya sekarang ini mungkin seperti itu. Ya di Juli 2020 saat saya baca ini. Ya, nah kamu lihat tuh kalau banyak sekali kebetulan gitu ya. Apalagi semasa kamu sedang berdoa pada Tuhan, kalau memang dia jodohku gitu ya. Misalnya Tuhan kalau emang dia jodohku, tahu-tahu dia telepon, tahu-tahu dia chat, bisa jadi dia jodohku. Tapi kalau bukan juga ya jangan kayak langsung tolak mentah-mentah gitu loh ya. Kecuali kalau memang dirimu sudah punya pasangan, terus nggak mau ada orang orang baru masuk dalam kehidupanmu ya wes itu sih terserah kamu ya. Tapi kalau memang kamu single dan orang ini juga sepertinya ada harapan atau memberikan titik ketenangan untukmu, ya titik terang untukmu, banyak membantumu, gak apa-apa, biarkan dia masuk dalam kehidupan. Saya tarik satu kartu lagi ya. Keluar banyak kartu, saya cuma mau satu kartu aja. Saya cuma mau satu kartu aja. Kenapa ya keluar banyak kartu? Saya harus baca banyak kartu juga. Kalau emang keluar banyak kartu lagi ya udah ya. Oke. Akhirnya satu kartu keluar. Very soon. Ya. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Oke. Karena kalau saya lihat energinya udah kebaca banget kalau kalian itu sudah ketemu, maka very soon atau sesegera mungkin ya. Putuskan dengan jelas apa yang kamu mau, jadi dia akan datang padamu sekarang ya. Putuskan dengan jelas. Oke. Artinya misalnya dia udah dekat, udah kenal denganmu, dia udah PDKT, mungkin dia udah nembak kamu ya, biarkan dia datang, biarkan dia maksudnya masuk dalam kehidupanmu, tapi kamu harus jelas kamu mau orang ini jadi apa. Jadi temen kah? Atau jadi pacar kah? Gitu. Jadi biar orang ini juga nggak bingung arahnya ke kamu. Gitu ya. Oke, jadi nanti buntut-buntutnya kan banyak banget tuh yang jadi di ghosting gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi biarkan kamu jelas dulu kamu mau dia jadi apa. Gitu. Kalau kamu mau ya biarkanlah ngalir aja gitu. Banyak-banyak yang suka bilang kalau ya biar ngalir aja. Habis ngalir bingung, pada akhirnya juga harus memutuskan kan. Makanya putuskan dulu kamu mau dia jadi apa gitu ya. Oke, orang ini saya mau jadi teman aja. Oke, aku tidak mau anggap dia jadi apa-apa. Ya wes, ya sudah. Tapi kalau kamu mau jadi pasangan dengan dia, ya sudah, kasih dia kesempatan untuk ya bicara ya, atau kesempatan untuk ya mungkin kalian pergi berdua atau ngobrol berdua gitu ya. Ini pokoknya energinya udah deket, kalian udah deket gitu. Nah kalau yang belum kenal jatuhnya di bulan 10 ya itu sesegera mungkin sih ya. Pokoknya outcome yang keluar itu nanti kalian tetap yang datang bulan 10 nanti hasilnya tetap akan seperti ini juga. Tetap kamu harus lihat kanan kiri juga, tetap ada kemungkinan dia soulmate-mu juga gitu, mungkin dia agak terlambat datangnya aja gitu ya. Tapi jelas kalau dia di bulan 10 ya, jelas kamu juga tetap harus memutuskan dalam waktu dekat kamu tuh sama dia maunya apa gitu. Kalau nggak mau apa-apa ya udah gak usah jadi apa-apa ya. Oke, tergantung kamunya memutuskan seperti apa ya. Oke, itu untuk yang pilih pal yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Moonlight Affirmation.
Jangan lupa like, subscribe, komen kalau kalian dengerin podcast. Jangan lupa juga dilihat di kolom deskripsi kalau mau personal reading ya, sama juga yang ada di YouTube. Oke? Terima kasih yang sudah mampir. Kita langsung ke pal yang kedua yang bunga chrysanthemum yang si gambar ini. Oke? Kita cek ya yang pilih pal ini. Siapa yang datang di 2020? Ini konfirmasinya. Oke. Tuh, siapa dia? Six of Pentacles. Teman sendiri, orang yang sudah deket ya. Coba tuh, siapa tuh? Ini bisa jadi orang yang pokoknya orang yang baik sama kamu gitu. Atau orang yang dari kalangan teman sendiri yang sudah kenal. Ya. Ini sosok yang kamu cukup nyaman dengan dia. Ini belum bisa menentukan nih udah datang atau belum, nanti kita lihat timingnya atau waktunya. Ya, tapi dia sepertinya sudah pokoknya dia ini antara dia sudah kenal kamu atau dia pokoknya orang yang baik sama kamu gitu. Ya, atau dia ini bisa jadi temannya temen gitu ya. Seven of Cups. Kok kayaknya dia ini orang yang kayak mungkin dia ini orang berduit kali ya, Six of Pentacles. Makanya kayak kamu kayak nggak bisa mendapatkan dia atau kayak nggak bisa bersama dia. Dia datang, tapi kan maksud dan tujuan dan bagaimana dia datang itu kan berbeda ya. Sepertinya kamu yang kayak nggak bisa bersama dia. Gitu. Six of Pentacles yang ada di pal, Seven of Cups yang ada di pal bunga matahari, bunga chrysanthemum ini. King of Cups. Oh iya jelas nih. Orang yang punya misalnya dia punya kekuatan, punya kekuasaan, punya duit, atau punya teman banyak, atau terkenal di kampus saya kalau dia kuliah gitu ya. Atau dia orang yang pinter gitu. Pokoknya dia orang yang baik ya. Tapi mungkin saking baiknya dia itu, energinya dia tuh terbaca di saya jadi orang yang kanan kiri suka dia gitu ya. Terus banyak yang ngefans atau banyak yang menilai dia sebagai orang yang baik sekali, Six of Pentacles ya, orang yang disegani atau orang yang kamu juga ikut menyegani dia gitu. Dia datang, bisa aja dia memberimu perhatian lebih, tapi nah untuk kayak kalau saya kan nangkep energinya yang baca-baca siapa yang datang di 2020 itu kan pada waktu saya ngelihat komen-komen tuh kan energinya udah kayak yang mungkin dia gitu ya. Nah ini kan jadi soal asmara. Ya, memang saya mau baca soal asmara, tapi mungkin terbacanya adalah kalian jadi fokus di satu orang yang kayak kalian harapkan untuk bisa datang lagi di 2020. Nah di 2020 ini yang pilih pal kedua ini untuk konfirmasinya atau validasinya, nampaknya dia orang yang mungkin kamu sudah tahu siapa dia, tapi kamu kayak merindukan bulan, jadi kayak nggak bisa mendapatkan dia, nggak mampu, nggak ada, kayak nggak bisa aja untuk mendapatkan dia gitu ya. King of Cups-nya ya dia pria atau wanita tapi energi dia strong atau kuat sekali, bahwa dia punya karisma, dia baik hati, dia punya karisma, dia punya kekuatan, kekuasaan, kelebihan ya yang kamu nggak bisa dapat. Dan maksudnya kayak kamu nggak bisa meraih dia gitu. Tapi lah kan dia yang datang kak. Iya dia yang datang. Bisa jadi dia cuman tepe-tepe, tebar pesona, membuat kamu kayak gitu ya. Sebel deh Two of Wands. Two of Wands sih bisa jadi nih orang datang tuh kayak menawarkan cinta atau menawarkan misalnya kamu bisnis, dia datang nawarin kerjasama atau nawarin kedekatan gitu ya. Tapi nih orang tuh nggak seperti menawarkan cinta, dia cuma menawarkan suatu hubungannya mungkin di luar asmara.
Dan bapernya bisa jadi kamu yang baper sendiri. Nah ini sekali lagi belum kebaca energinya, dia udah datang atau belum, oke. Tapi kebaca kalau kamu tuh ke dia ini kayak kamu suka, tapi kayak apa daya tangan tak sampai. Two of Wands di sini. Kamu suka atau tidak dengan orang ini, kebacanya malah suka banget. Tapi sekali lagi energi bisa terbalik-balik ya. Cuman yang saya yakini karena dirimu buka siapa yang datang di 2020 ini kayaknya sih kayak suka gitu. Kamu suka dia. Oke. Ya. Jadi ini dia yang membuatmu bingung. Kalau gitu dia udah datang belum, Kak? Kalau ini udah, ya, saya konfirmasi sudah datang dia. Dia sudah datang, oke. Ace of Rose sama Four of Wands celebration. Ace of Rose, the breath of life. Ace of Rose di saat kartu tarot yang biasa itu dia Ace of Swords. Jadi dia tegas, dia udah datang, dia udah menunjukkan diri, dan kalian sepertinya udah pernah kumpul. Kumpul yang beneran ya, bukan negatif ya. Jadi kumpulnya dalam artian Four of Wands ini ya, bisa jadi kalian tuh sudah mungkin makan bareng, mungkin kumpul bareng temen atau siapa. Mungkin kalau bisnis atau usaha apa, mungkin kalian pernah meeting, pernah ketemu bareng, pernah diskusi sesuatu, dan kayaknya malah sering gitu ya. Nah mungkin ini orang datang membuatmu baper, tapi dia ya gitu aja. Kelihatannya kayak suka kamu atau kelihatannya kayak menginginkan kamu, tapi ya mungkin rada abu-abu gitu ya, kayak rada samar-samar maunya apa sih gitu ya. Karena ini terbaca begitu dia Six of Pentacles tuh begitu baik hatinya, begitu dia bisa jadi makan dia mau traktir, bisa jadi jalan dia mau bayarin apa ya. Tapi kayaknya orangnya kayak entah itu dia punya duit high class atau dia baik, dia sharing ilmu. Makanya kamu kayak semakin dia tinggi, semakin kamu gak bisa gapai dia. Loh, aku juga pinter, Kak. Aku juga duit, aku juga punya uang gitu ya. Tapi kalau saya baca, kayaknya dia lebih dari kamu. Atau menurut kamu dia lebih dari kamu. Kadang manusia gitu ya, maunya mandang yang lain tuh lebih dari kita. Padahal ya belum tentu juga orang lain tuh lebih dari kita. Bisa aja kita yang lebih dari dia. Cuman pandanganmu melihat kulit luar dia tuh lebih darimu. Gitu. Udah ciut duluan nih. Tapi kelihatannya dia tuh nggak menjauhkan diri darimu. Makanya dia datang, ya, bikin kamu galau. Gitu. Dan jelas dia udah muncul dalam kehidupanmu. Ya. Malah mungkin dia di awal-awal tahun itu dia udah muncul. Dan kalian udah berteman, kalian udah komunikasi, ya, tukar pendapat, udah. Bagaimana dia datang? Ceritanya gimana? Ace of Stones, oke. Dan di sini Knight of Rose. Sekali lagi saya bilang dia datang dengan cara dia menawarkan sesuatu, ya. Apapun itu bentuknya, yang hubungannya adalah kalian berdua jadi ada komunikasi, jadi ada percakapan, atau jadi ada perjanjian gitu ya. Nah karena saya lihat Ace of Stones ini kayak suatu kemenangan, dalam artian dia datang ini membuat hidupmu jadi lebih baik. Misalnya dia datang menawarkan duit gitu ya, yang hidupmu jadi lebih baik kan. Knight of Rose Hawk, dia datang dengan ketegasan, dengan berani, ya. Dia sama sekali nggak ragu untuk ngajak kamu bicara, nggak malu-malu gitu ya. Pokoknya tipikal dia itu nggak malu-malu. Ini potensi mungkin ya, potensi kalau saya waktu buka siapa yang datang di 2020 itu, saya harapkan itu potensi menjadi kekasihmu atau pacarmu, jodohmu gitu ya. Tapi ini potensinya potensi jadi temen ya, pokoknya yang ada manfaatnya gitu loh. Ya bukan manfaatin orang, tapi kayak yang ada manfaatnya gitu.
Ya, potensinya dia yang ada manfaatnya untuk kamu. Bukannya menggunakan dia, enggak, sama sekali enggak. Cuman memang ada terbaca begitu. Kalau dia datang, kamu bisa lebih lebih beruntung, atau pokoknya ada dia, ada sesuatu lah yang berubah dalam hidupmu gitu, yang membawa keberuntungan. Okay. Dan yang terakhir di sini ada Seven of Vessels. Ya, di sini ada Seven of Vessels. Seven of Vessels-nya di sini yaitu sama kayak di sini nih, Seven of Cups. Ya, dia datang ngiming-ngiming atau memberikan sesuatu. Bukan ngiming. Kalau ngiming-ngiming itu kan kayak memberikan sesuatu yang belum tentu benar-benar ada. Nah, dia ini dia bisa menawarkan sesuatu yang benar-benar ada, tapi membuatmu kayak fly gitu ya, fly up high. Jadi kayak membuatmu terbang gitu ya, membuatmu kayak merasa, wah dia baik, wah aku suka dia atau apa gitu, wah mungkin dia jodohku, iya aku mau dong kalau punya cewek atau cowok kayak gitu. Aku mau dong kalau cowok aku tuh duitnya banyak gitu. Ya membuatmu kayak berharap gitu ya, ngarep sama dia. Tapi apakah kalau kamu ngarep sama dia kamu bisa dapetin dia? Ya belum tentu. Karena dia datangnya dengan cara itu, menawarkan sesuatu gitu, yang membuatmu berharap. Kita lihat outcome atau hasilnya ya. Hasilnya kamu sama dia gimana? Hasilnya kamu sama dia yang pertama new love. Kok ada new love di sini, weh? Ya malah bagus lah. Ada cinta baru. Ini ada orang, hasilnya dia sama kamu ini bisa berarti kamu sama dia bisa kayak, ya kayak kan dia masih kayak kamu tuh di posisi kayak punuk perindukan bulan ya. Gitu. Ya mungkin ini pelan-pelan banget ya. Dan ini energi sebagian kecil aja dari kalian yang bisa sampai jadian atau bisa jadi sampai deket banget gitu. Karena ini seperti ada cinta baru yang masuk, ya orang baru yang bisa jadi ada sisi romantisme atau membuatmu nyaman gitu dalam kehidupan dia. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu sama dia ya jadi gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi nggak jadi juga gitu. Tergantung sih mau kayak gimana. Tapi ya pokoknya orang ini ada kemungkinan lah sama kamu bisa banyak sekali kartu. Pokoknya bisa jadilah gitu. Ya, tapi kemungkinan kecil sekali untuk sebagian kecil juga dari kalian. Oke. Terus Terus yang berikutnya wedding. Ayo, apa lagi nih ya kan? Tadi udah saya baca new love, sekarang kebaca wedding lagi. Lah ya wes lah. Ya udah nih, ini ini mungkin gini ya. Mungkin benar tadi firasatku. Intuisiku tuh berkata kalau kalian tuh memang di tahun ini tuh, kan itu bicara tahun ini ya. Tapi kan outcome itu kan atau hasilnya kan bisa jadi kayak untuk jangka waktu lama. Bisa jadi dia jadi orang baru, bisa jadi dia jadi nikah sama kamu, ya. Tapi dia ini butuh proses, ya. Jadi nggak sekarang. Bisa jadi kalian harus melewati beberapa fase dulu sebelum sampai ke tahap pernikahan atau komitmen, gitu ya. Nah, tapi hati-hati juga sebagian besar dari kalian, sebagian kecil dari kalian. Wedding ini juga bisa berarti orang ini sudah punya pasangan. Ya, jadi kalau memang orang ini sudah punya pasangan dan dia ada potensi, karena sebagian kecil juga ada potensi jadi new love, hati-hati ya. Kalau kalian membolehkan sih saya terserah, tapi tentu saja saya menasihati kalian atau menyarankan kalian untuk tidak ya. Jangan masuk dalam kehidupan cinta orang lain, karena nantinya harapanmu pasti besar, harapanmu pasti ingin bersama dengan dia. Terus kemudian kamu sama dia tidak bisa bersama, jadi buyar harapanmu gitu. Ya, jangan memahat pisau sendiri gitu ya. Jangan mengasah pisau sendiri. Ya.
Oke, karena itu bisa melukaimu sendiri. Tapi bisa jadi juga wedding. Bisa jadi juga kamu sama dia wedding. Passion. Pokoknya kamu sama dia enjoy deh. Ya. Bisa ngobrol, bisa bicara banyak hal gitu. Ada passion, ada kesamaan hobi, mungkin kesamaan kesamaan, ya itu ada kesamaan jalan pikiran ya, oke, konsep, prinsip hidup ya, dan itu membolehkan kamu untuk terus nyanyi, bergembira, hatimu merasa bahagia, passion di sini. Dan ya, kamu sama dia nyambung deh. Tapi ya, itu tuh yang bikin kamu galau. Okay. Attraction. Outcome-nya you attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, gini deh. Ini outcome yang masih lama atau ini masih bisa ke depan-depan banget. Ya. Kalau sekarang ini kamu bakalan baper sendiri, kalau kedepannya mungkin kamu bisa buat dia baper juga. Kedepannya kamu mungkin bisa tarik dia juga, membuat dia jatuh cinta padamu juga. Gitu. Yang sudah ketemu sama si jodohnya ini dan pernah nonton video saya yang siapa yang datang di 2020, komen di bawah ini ya. Kita lanjutkan lagi, kita lihat ya, karena ini update-nya. Nah, attraction, you attract romantic love by enjoying the moment fully. Kamu menarik cinta dalam hidup kamu ya, karena kamu juga menikmati ini, kamu jalani ini, maka mungkin karena kamu juga ya ada kayak keyakinan juga sama dia, terus mungkin kamu juga kayak ya udah nggak ngarep-ngarep banget, tapi kayak ya adalah pasti ngarepnya gitu ya, mungkin kamu jadi kamu baik sama dia gitu, dan dia juga terus baik sama kamu, ya lama-lama mungkin cinta bisa tumbuh gitu. Hati-hati tapi ya, kalau yang sudah punya pasangan ya, saya sarankan tidak ya, jangan coba-coba ya, jangan main api ya. Tapi kalau kamu masih single, dia masih single, ya kalau memang ada kesempatan untuk cinta baru yang masuk, kenapa enggak? Oke, itu yang pilih PAL 2, yang bunga matahari. Terima kasih yang sudah mampir ke bunga chrysanthemum, maaf, terima kasih. Bunga chrysanthemum atau bunga chrysanthemum pokoknya. Ya, bunga seruni. Ya, terima kasih yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation, like, subscribe, share, dan komen. Ya, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu notifikasi video-video terbaru atau podcast terbaru dari Z. Untuk yang di nonton podcastnya ada di iTunes, ya, Spotify, dan dengarkan. Oke, yuk kita langsung ke PAL berikutnya ya. Oke, yang pilih PAL yang ketiga, yang bunga imajinasinya Z, ya, ada 5 mahkota dan 1 buah daun. Oke, semoga ini membantu. Oke, kita cek ya, konfirmasinya untuk siapa yang datang di 2020. Page of Swords. Hei, apa ini Page of Swords? Ini dia, apa ini? Ada Page of Swords sama Five of Swords. Kayaknya dia orang yang mungkin kalau dengan dirimu dia tidak bisa berhasil ya, antara kamu yang tidak terima dia atau dia yang dia ya, kalau namanya orang sudah jodoh datang ya pasti datang ya. Tapi kan masalah kamu mau terima dia atau atau dianya bisa terima kamu atau tidak kan, ya namanya kalau sudah jodoh ya datang gitu. Sekali lagi ya, udah jodoh datang,
tapi dia datangnya sebagai Page of Swords. Jadi ini ada seekor burung yang dia seperti lari ya, di belakang ada pedang gitu. Jadi kayaknya dia kayak bermain tipu daya, mungkin dia cuma datang sekedar terus mau pergi lagi gitu ya. Dan seperti Five of Swords-nya juga kayak semacam kekalahan gitu ya. Jadi kayak ini orang yang datang sebentar doang dan pergi. Cuman kayak muncul sekejap aja terus dia pergi. Karena dia sendiri mungkin gak sanggup untuk tinggal lama, atau karena kamu sendiri tidak bisa terima dia. Gitu. Ya. Oke. Kenapa gitu? Udah 2 kartu aja nih. Coba cek berikutnya. Ya saya juga nggak bisa kan memberikan the devil ya. Gimana dong the devil? Ya udah. Saya nggak bisa bacain yang positif banget kalau emang keluar kartunya kayak gini ya sayangnya, the devil. Jadi dia orang ini udahlah cuma datang sekejap terus dia pergi, kayaknya dia cuma main api doang, bisa jadi dia cuma cari selingkuhan doang, bisa jadi dia cuma datang untuk main-main doang, main api doang, dan habis itu dia mau pergi, main pergi aja, karena dia tahu dia bisa datang dan pergi sesuka hati dia, malah dia bisa membuat kamu terikat dengan hatinya dia, so hati-hati. Saya malah punya indikasi dia sudah datang, tahun ini sudah bulan Juli, coba kita cek lagi ya, apakah dia jatuhnya akhir tahun atau enggak. Kita lihat energinya paling kuatnya di mana. Tapi kalau lihat dari The Devil kayaknya dia ini, lihat deh di sini saya pakai kartu Animal Tarot. Di sini ada seekor harimau yang dia sudah mencabik-cabik seekor domba sampai berdarah sampai mati di situ, dan dia juga punya ada perangkap-perangkap di sini gitu. Nah, ini perangkapnya entah dipakai oleh si harimaunya atau untuk membuat perangkap untuk si mangsa-mangsanya juga bisa gitu ya. Jadi terlihatnya adalah dia sepertinya memang kamu udah masuk ke perangkap dia kalau kamu sampai ada rasa sama dia gitu ya. Dia ini cewek atau dia ini cowok yang cuma datang, dia bisa jadi playboy pregel yang datang dan bikin kamu baper aja terus main pergi aja, atau dia sudah biasa keluar masuk ke hatinya orang ya. Sebel deh, sini aku jewer ya, cubit deh. Nah, tapi gitu ya, dia datang dan dia bermain dengan hatimu. Oh dear. Ya, oke. Never mind ya. Ya namanya dia udah datang. Tapi saya ingatkan ya, mumpung saya udah ngebacain ini di pertengahan tahun, dan kalau emang kalian benar-benar resonate dan ngerasain ini juga, saya harap teman-teman bisa menghindari orang-orang seperti ini. Oke? Dan di sini ada Ten of Cups. Ten of Cups ini kayaknya kamu kenal dia online misalnya, hati-hati dia sudah punya keluarga. Oke. Karena dia cenderungnya menipu, berkedoknya kedok single bisa jadi. Atau sebagian dari kalian ada juga yang kamunya sendiri sudah berkeluarga, dan dia cuma datang karena ya tahu kamu sudah berkeluarga, dia datang kucuk-kucuk nyamperin kamu, membuat kamu nyaman, buat kamu baper gitu ya, tapi dia kucuk-kucuk bisa pergi lagi gitu ya, datang dan pergi sesuka hatinya dia tanpa dia mikirin perasaan kamu, bagaimana hatinya kamu gitu, seperti itu. Kesel ya, tapi ya udah gitu ya. So saya harap kamu juga lebih bisa nerima situasinya, karena dia di Ten of Cups ini sepertinya dia sudah berkeluarga, atau kalau misalnya dia di usia yang lebih muda dan belum tentu, dan pastinya dia belum berkeluarga, maka saya ngerasa seperti dia udah punya pasangan. Tapi dia tetap aja datang, makanya dia mau pergi lagi karena pada dasarnya dia udah punya pasangan. Berarti dia bukan tipe yang setia, Kak. Yes, bukan. Tapi kalau dia tipe yang setia, ya berarti
Gini loh, kadang ada orang yang nggak bener-bener jahat sih, maksudnya nggak bener-bener playboy atau playgirl gitu. Dia cuman main datang aja dan tanpa sengaja dia bisa menyakiti kamu, tapi dia pergi lagi. Karena mungkin dia juga mengikuti kata hati dia untuk deketin kamu gitu. Tapi mungkin juga dia nggak mikirin kalau sampai mungkin dia sendiri sakit hati atau kamu sendiri juga sakit hati, makanya dia pergi pada akhirnya. Five of Swords, dia kalah. Oke, sudah nih berdukanya, kita cek ya. Kapan dia datang? Paling maksimal kalau dia belum datang ya kamu rasain aja energi orang ini. Karena energi orang yang sangat bikin kamu baper, tapi dia kayak udah siap-siap mau pergi gitu. Paling maksimal dia tuh bulan 9, berarti sebentar lagi ya. Itu udah paling maksimal banget. Cuman karena di Hooded Man ini ada di sini, saya juga ngerasa sepertinya dia sudah hawa-hawa udah datang atau udah hampir datang. Dan ini kalian yang ambil pal yang bunga imajinasiku ini ya, sepertinya dia dari The Green Man, kayaknya sih dia cenderungnya cowok yang cowok yang mampir ke dalam kehidupanmu. Maksudnya kalau kamu cewek ya dia cowok, pokoknya lebih banyak sih dia cowok gitu ya. Dan kalau kamu cowok yang lagi melihat siapa yang datang di 2020 ini, maka kayaknya nih kalau kamu cowok ya, sekali lagi yang dengarkan ini dan kamu mau lihat ini cewek, pokoknya selama kamu cowok mau lihat ini cewek atau cowok gak masalah, selama kamu cowok yang mendengarkan podcast ini atau melihat ke video YouTube ini, saya ngerasa energinya dia sudah datang. Orang yang kamu pikirkan ini sudah datang. Orang yang saya bacakan di video yang sebelumnya, siapa yang datang di 2020 ini, dia sudah datang. Terus di sini ada Ten of Boss, responsibility. Dia bagaimana dia datang? Dia punya banyak beban ya. Jadi dia datang dengan bebannya dia sendiri. Gitu. Jadi dia bisa jadi dia memukau, tapi dia bisa jadi datang dengan banyak masalah gitu, curhat ke kamu. Jadi dia curhat tentang pasangannya, atau curhat tentang rumah tangganya, atau tentang kerjaannya gitu ya. Tapi saya lebih cenderung kayaknya dia curhat tentang pasangannya, atau kehidupan pribadinya dia, yang membuatmu jadi empati ya dengan dia punya keadaan. Ya namanya orang kayak gitu kan, mulai dari curhat jadi selingkuh. Atau mulai dari, mungkin kamu berharapnya dia ninggalin pasangannya atau apa. Tapi enggak ya. Tapi untuk dalam 2020 ini enggak, dia enggak akan tinggalin pasangannya. Nanti kita lihat outcome-nya ya. Saya buka Romance Oracle Cards. Cuman di sini kelihatannya memang tanggung jawab atau beban dia berat lah. Kayaknya dia capek banget untuk membawa si boss-nya ini. Ya. Tapi ya dia tetap jalan. Dan dia Queen of Wands. Meskipun dia banyak bebannya, tapi dia datangnya dengan membawa energi. Kalau cewek dia cakep banget. Kalau cowok dia halus dan lembut sekali. Halus dan lembut, tapi dia kamu bisa kagum dengan ketegasan dia. Karena dia Queen of Wands. Jadi cantiknya dia sebagai si Swan atau si angsa putih ini yang bulu-bulunya begitu indah. Tapi dia juga punya ketegasan ya, level ketegasan dia itu cukup besar yang menyebabkan kamu jadi terkesima ya, terpaku dengan keindahan fisiknya dia, tapi juga terkesima juga dengan ketegasan dia ya. Tapi orang ini sebenarnya stres, orang ini sebenarnya banyak beban dalam hidupnya dia. Itu cirinya dia datang sambil bawa itu. Maksimum bulan 9 ya. Sekali lagi ini general reading, bisa resonan bisa enggak. Tapi ini hanya menyambung dari siapa yang datang di 2020, video yang sudah pernah saya keluarkan di akhir 2019 atau awal 2020 tersebut ya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi juga. Oke. Terus di sini ada
Three of Bows fulfillment. Nah, sini ada Three of Bows nih. Kayaknya dia nah, orang ini mancing gitu. Pada saat dia datang ke kamu itu dia mancing kamu. Jadi dia kayak membuat kamu seperti, jadi kalau misalnya kamu nggak mau pun kamu tuh terpancing sampai mau gitu. Atau kalau misalnya kamu nolak dia pun kamu terpancing sampai mau bicara sama dia gitu. Ya. Atau kamu kayak kasih kesempatan dia gitu. Jadi kayak yang kamu nggak mau kasih kesempatan jadi kasih kesempatan, itu aja. Jadi kamu kayak nggak mau nih, nggak mau bicara sama dia nih, tapi jadi ngasih kesempatan. Kesel ya sih, tapi ya gitulah ya. Alam semesta tidak pernah salah dalam memberikan sinyal kepada kamu gitu ya. Kalau orang ini tidak pantas untuk kamu dan dia akan pergi, pasti sudah ada perasaan darimu yang kayak berkata kalau ini orang kayaknya nggak setia, ini orang kayaknya nggak oke gitu. Tapi biasanya wanita lebih suka bermain perasaan, jadi kayak tapi nggak apa-apa lah, kasih kesempatan gitu. Cowok juga bisa gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apanya itu yang membuat kamu akhirnya terjebak dalam hubungan yang dia cuma mampir sebentar terus pergi, terus kamu merasa sakit hati. So hati-hati ya teman-teman ya. Saya tidak mau kalian terjebak dalam hubungan seperti itu. Slide-nya saya juga seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar yuk. Oke. Ini kita lihat outcome-nya atau hasilnya. Tuh flirt, tuh kan, goda dia. Ih nakal deh. Menggoda ya, hasilnya cuma kayak menggoda kamu aja gitu, nggak betul-betul yang serius gimana gitu ya, menggoda kamu aja, main datang ya, main buat kamu berdebar-debar, atau mungkin kamu yang membuat dia berdebar-debar ya, vice versa, bisa kebalikannya juga. Tapi dengan dia yang membuat kamu berdebar-debar ini, kamu tergoda dan kamu jadi kayak ya masuk dalam jebakannya, the devilnya itu ke depan. Terus apalagi outcome-nya? Reconciliation, someone from your past returning to your life. Outcome-nya juga bisa reconciliation. Jadi bisa jadi orang ini adalah orang yang sudah kamu kenal sebelumnya, bisa jadi seperti itu, dan dia datang lagi ke kehidupan kamu, dan bisa jadi kamu sudah tahu orang ini kayaknya bakalan cuma keluar masuk kehidupanmu, kamu terima dia lagi gitu. Itu outcome-nya, itu hasilnya, dan kamu ya mau aja gitu ceritanya. Jangan ya sedih jadinya, udah dia orang dari masa lalu, kamu terima dia kembali, padahal kamu juga tahu ini gak bakal berhasil, it won't work. Kenapa masih dikasih jalan? Jangan kasih jalan deh kalau bisa ya, oke? Janji ya. Terus di sini ada give your relationship a chance, work on your partnership. Nah, kayaknya kedepannya ini kamu sama dia tuh udahlah dia goda kamunya juga kasih dia kesempatan. Ya, kayak kamu ya udahlah kasih kesempatan dulu, lihat dulu, siapa tahu bisa berhasil, siapa tahu bisa jalan dengan baik gitu. Itu yang membuat kalian yang tadinya mungkin kesempatannya kecil jadi kesempatannya jadi besar karena kamu membolehkan dia masuk. Tapi ya nanti jangan kaget kalau dia akan pergi gitu. So saya nggak lihat ya hubungan kalian akan berjalan sampai ke depan-depannya gitu. Cuman saya hanya lihat kalau terjadi hubungan ini lanjut terus, maka hubungan ini akan jadi, karena kan saya lihat dia akan pergi juga pada akhirnya. Hubungan ini akan jadi kalau nggak dia itu keluar masuk dalam kehidupanmu, ya karena bisa jadi dia dari orang sebelumnya yang pernah keluar masuk juga, atau pernah masuk sebelumnya terus keluar lagi, terus sekarang masuk lagi. Nah bisa jadi juga dia karena kamu kasih kesempatan ya ada bisa jalan gitu kan, jalan, tapi nanti pada akhirnya dia akan pergi juga. Dan yang terakhir outcome-nya apa?
love yourself first. Tuh. Cintai diri kamu dulu. Ya. Your self-respect makes you more romantically attractive. Cintai diri kamu dulu. Di sini kayaknya kamu nggak mencintai diri kamu hanya memberi kesempatan pada dia. Sepertinya kedepannya kamu lebih bisa kayak, udahlah aku. Pada akhirnya kan dia pergi dan kamu juga, ya akhirnya lebih menghargai dirimu sendiri. Pada dasarnya memang aku mungkin terlalu memberi dia kesempatan, terlalu baik sama dia, aku jadi nggak menyayangi diriku sendiri. Pada akhirnya kamu lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri. Dan kamu membiarkan orang ini pergi, dia bagian dari pelajaran dalam hidupmu, ya, untuk kamu lebih berkembang lagi dan untuk kamu jadi pribadi yang lebih matang gitu. Yang pasti kamu sama dia akan berpisah. Ya, gitu. Oke, itu adalah outcome untuk hasil kedepannya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Subscribe, like, share, dan komen ya. Nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Yang dengerin di podcast jangan lupa lihat deskripsi juga, sama aja yang di YouTube untuk private reading dengan Z. Nomornya ada di bawah ini di deskripsi ya. Z doakan semoga kalian berbahagia selalu, banyak rezeki selalu, kehidupan asmaranya lancar seperti biasa, dan juga orang yang Anda idamkan di 2020 ini benar-benar datang, dan semoga yang datang di 2020 ini adalah jodoh sejatimu, dan semoga kalian bisa bersatu selamanya ya. Bye bye semuanya.